pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Inilah faktor yang pertama untuk meraih cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian faktor yang kedua untuk meraih cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kita memiliki namanya sifat pemaaf. Senang memaafkan kesalahan-kesalahan saudara-saudara kita. Jadi kata kunci untuk memaafkan kesalahan ketika ada orang yang mencaci maki kita, ketika ada orang yang melakukan kejahatan kepada kita. Kata kuncinya untuk memaafkan, pertama, ingat Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Dia itu Maha Pengampun kepada hambanya. Jadi kembalikan kepada diri kita. Sedangkan Allah Maha Pengampun, apalagi saya ini seorang hamba. Itu pertama. Kemudian yang kedua, kata kunci untuk memaafkan kesalahan sesama manusia, harus kita pikirkan bahwa pada saat saudara kita mencaci maki, pada saat saudara kita melakukan kesalahan, ingatlah bahwa pada saat itu saudara saya ini hilaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia mencaci maki kita, melakukan kesalahan kepada kita. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kata kuncinya untuk memaafkan saudara-saudara kita, maka ingatlah kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan. Pada saat dia mencaci maki, melakukan kejahatan, ingat kebaikannya. Ketika kita mengingat kebaikan saudara kita itu, maka akan memudahkan kita untuk memaafkan. Orang yang senang memaafkan. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, surah Al-Imran ayat 133 sampai 134. Wasari'u ila ma'firatin min rabbikum. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah. Dalam tafsir Al-Jalalain, maksud daripada menuju ampunan Allah, kita melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Ada juga ulama kita menafsirkan, menuju ampunan Allah, kita memperbanyak mengucapkan istighfar kepada Allah. Jadi orang yang banyak mengucapkan istighfar dalam kehidupan sehari-harinya, maka orang ini akan menjadi orang pemaaf. Karena kenapa? Hati ini selalu bersih. Orang yang memperbanyak istighfarnya, hati kita selalu bersih, sehingga mudah memaafkan orang lain. Tidak ada rasa dendam, tidak ada rasa benci di dalam hati kita. Selalu kita memaafkan saudara-saudara kita. Maka dari itu dilanjutkan oleh ayat Allah, wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Dan disediakanlah surga seluas langit dan bumi. Siapa yang disediakan? Uiddat lil muttaqin. Orang-orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa itu? Alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra wal kadzibina ghaiz wal afina 'anil nas. Adalah orang yang belanjakan atas jalan Allah. Orang yang menahan amarahnya. Wal afina 'anil nas. Orang yang memaafkan. Jadi orang yang senang memaafkan akan mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, untuk meraih cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kita selalu menahan amarah. Pada saat kita marah, maka kita hentikan kemarahan itu. Jagalah diri kita, jauhkanlah diri kita dari kemarahan. Jadi salah satu tadi orang yang bertakwa, orang yang dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wal kadzimina ghaiza, adalah orang yang menahan amarahnya. Coba bayangkan, marah itu sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Irsadul Ibad itu, yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud. Innal ghadaba minas syaitan. Sesungguhnya marah itu dari setan. Wasyaitanu khuliqa bidan nar. Dan setan itu diciptakan dari api. Dan api itu, yang bisa memadamkan api itu adalah air. Ya. Maka sabda Rasulullah SAW, Faiza ghadiba ahadukum. Dan apabila di antara kalian ada yang marah, falyatawadda, maka berwudulah. Makanya kita harus membiasakan diri untuk selalu berwudu. Ya. Karena dengan wudu ini bisa menenangkan hati, bisa meredamkan namanya marah. Makanya ulama kita mengatakan ketika ingin keluar dari rumah, berwudulah dulu. Supaya ketika di jalanan ada yang senggol mobil kita, maka tidak jadi marah. Karena ada wudu kita yang menjaga kita. Dengan berwudu, setan itu akan menjauh. Kata kunci juga
untuk menjauhkan kita dari marah. Ini sering kita sampaikan bahwa ambil laptop, baru kita ketik. Apa yang diketik? Tulis di situ yang besar-besar, jangan marah. Ibu-ibu, tulis di dapur tak? Bilang jangan marah. Pada saat kita ingin marah karena banyaknya pekerjaan, memasak, mencuci piring, lantas kemudian ingin marah, dilihat tulisannya jangan marah, tidak jadi marah. Ibu-ibu di dalam kamar, bapaknya lagi minta jatah, kita mau marah, tidak jadi, dilihat tulisannya jangan marah. Seorang guru menulis di kelasnya jangan marah. Ketika ada anak yang menjengkelkan, dia tidak marah. Kenapa? Karena ada tulisan jangan marah. Di ruang tamu kita tulis jangan marah. Di mobil kita ditulis jangan marah. Insya Allah itu akan melatih diri kita dijauhkan dari sifat marah. Karena dengan sifat marah ini lebih baik mudaratnya daripada kebaikannya. Makanya kalau orang yang menjaga marahnya ini, insya Allah masalah-masalah yang dihadapi, masalah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan mudah menyelesaikan masalahnya. Mudah menyelesaikan masalahnya ketika ada masalah yang dihadapi. Karena kenapa? Dia tidak menghadapi masalahnya dengan rasa marah ini. Kalau ada orang ada masalahnya, marahnya yang dikedepankan, maka masalahnya itu akan semakin bertambah masalah. Semakin bertambah masalah yang kita hadapi kalau rasa marah ini yang dimunculkan. Maka dari itu, jamaah sekalian dirahmati oleh Allah, pemirsa TV One dimanapun Anda berada, marilah kita meraih cinta Allah Subhanahu Wa Taala dari 3 bentuk ini. Yang pertama, selalu bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kita bersyukur. Apakah rasa syukur itu diperlihatkan dengan lisan, membiasakan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin, atau dengan perbuatan mendirikan sholat, bersedekah, kemudian kita melakukan memperlihatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan hati. Kita memberikan balasan terhadap kebaikan-kebaikan saudara kita dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang senang, sehingga kemudian setiap apa yang diberikan oleh Allah, makanan, pakaian, kendaraan diberikan oleh Allah, jadikanlah, pakailah di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah nikmat yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua, biasakanlah memaafkan orang lain, maafkanlah sesama manusia. Kemudian yang ketiga, milikilah rasa sabar. Mudah-mudahan ada manfaatnya yang saya sampaikan, ada berkahnya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa sa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.